Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Aulia mewakili tim dari kelompok kami yang akan mempresentasikan mengenai ide bisnis dari tim kami. Oke. Yang pertama, masalah yang kami solusikan itu karena ada beberapa latar belakangnya. Oke. Oke, latar belakang yang pertama yaitu adanya kenaikan potensi panen padi dan lahan pertanian yang cukup besar. Nah, berdasarkan survei dari BPS, potensi luas panen padi pada sepanjang Januari hingga April pada tahun 2021 itu mencapai 4,86 juta hektar, di mana angka ini itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di 2020, yaitu kenaikannya sekitar 1,02 hektar. Oke, kemudian ini ada grafik di mana memperkuat latar belakang sebelumnya, yaitu adanya kenaikan produksi dan luas hasil panen padi di Indonesia. Nah, ini pada rentang 2013 sampai 2017. Oke. Latar belakang selanjutnya yaitu adanya peningkatan kebutuhan padi di Indonesia. Jadi jumlah penduduk di Indonesia kan banyak, 262 juta jiwa dengan laju pertumbuhannya itu hingga 1,27% per tahun. Nah, konsumsi beras per kapita itu rata-rata per tahun 134 kilogram. Nah, pada tahun 2020 ini akan mencapai 35,1 juta ton atau setara dengan 65,9 juta ton gabah kering giling. Jadi peningkatan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan padi di Indonesia. Oke. Lalu latar belakang atau masalah yang akan didiskusikan karena meningkatnya jumlah penampung padi atau supplier yang ada di Indonesia. Nah, hasil survei dari BPS ini juga mencatat adanya 25 kabupaten di Indonesia sebagai produsen beras tertinggi di tahun 2020. Nah, adapun peringkat pertama itu diduduki oleh Kabupaten Indramayu yang memiliki luas panen sekitar 226.626 hektar. Oke, atau setara dengan 782.132 ton beras. Oke, jadi semakin bertambahnya jumlah produksi panen ini menjadikan supaya beras itu semakin banyak. Oke, kemudian dalam sebuah perusahaan, supplier itu memegang peranan penting untuk keberlangsungan aktivitas produksi pada suatu perusahaan itu sendiri. Jadi supplier itu memeran peranan yang sangat penting karena pemilihan supplier yang tepat akan menguntungkan perusahaan dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih supplier terbaik agar dapat meningkatkan produksi yang berkualitas. Oke, latar belakang selanjutnya yaitu sulitnya mencari supplier dengan kualitas terbaik dan melakukan komunikasi dengan supplier itu sulit. Oke. Banyak perusahaan yang membutuhkan supplier padi namun mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi. Sebagian besar perusahaan masih menggunakan sistem manual untuk menentukan pemilihan supplier. Nah, masalah di sini ini akan kami angkat untuk menyajikan solusi yang tepat untuk mengatasi sulitnya mencari supplier baik dan melakukan komunikasi. Oke. Dan dari ide bisnis kami ini, kami menargetkan customer atau di sini customer yang menderita masalah ini tuh yaitu penampung padi atau di sini sebagai supplier, petani padi yang juga bisa menjadi supplier dan juga perusahaan pangan. Oke. Adapun ide kami memiliki keunggulan kompetitif yaitu yang pertama komunikatif dengan supplier. Nah, hal ini memudahkan perusahaan untuk menemukan supplier terbaik dengan cara yang lebih efektif. Oke, yang kedua, informasi mengenai perkembangan padi dan harga pasaran. Oke, jadi ada informasi perkembangan dan harga padi membantu supplier untuk menentukan harga dan mendapat informasi terupdate. Jadi bisa lebih paten gitu harganya. Terus yang ketiga itu sistem pendukung keputusan yang baik. Nah, sistem pendukung keputusan yang baik ini sangat membantu perusahaan untuk menentukan pemilihan supplier dengan kualitas padi yang terbaik. Oke, untuk yang keempat, keunggulan kompetitifnya yaitu record master data supplier.
Nah, record master data supplier ini sangat berguna bagi perusahaan untuk transaksi selanjutnya, sehingga pemilihan supplier dari sebelum-sebelumnya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian pencatatan histori transaksi supplier dengan perusahaan. Nah, pencatatan transaksi dapat terorganisir dengan lebih efektif dan efisien. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.